Pak Presiden, bangunkan kami di waktu fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden, sesungguhnya kekuatan bangsa ini ada pada rakyatnya yang mampu bangun di waktu fajar. Bangsa ini akan kuat dan memiliki segalanya. Negara manapun dengan kekuatan sebesar apapun yang akan mencaplok Natuna, merampas Papua, dan mengganggu Ibu Pertiwi akan menjemput kehancurannya. Manakala bangsa ini berhadapan dengan Tiongkok karena kasus Natuna, banyak yang berpendapat kita akan kalah. Memang kekuatan Indonesia dibandingkan dengan Tiongkok saat ini bagaikan cupang dan paus. Tiongkok memiliki 2.335.000 tentara aktif. Kita hanya memiliki 476.000 prajurit. Tiongkok memiliki tank 9.150 unit. Indonesia hanya punya 468 unit. Kendaraan tempur Tiongkok 4.788 rampur berkualitas sama seperti Humvee-nya Amerika. Indonesia hanya memiliki 1.089 buah saja. Pesawat tempur Tiongkok 1.230 dan helikopter 1.200 unit. Indonesia hanya punya 35 pesawat tempur dan 5 helikopter serbu. Kapal selam Tiongkok 68 unit, berikut 1 unit kapal Indu. Indonesia hanya memiliki 2 unit kapal selam saja. Tetapi ketahuilah, jika perang itu terjadi dan rakyat Indonesia sudah bisa bangun di waktu fajar, maka Indonesia akan memenangkan pertempuran itu. Bangsa yang dibangun dari mulai fajar itu akan berada dalam jaminan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berjanji, jika sholat fajar tersebut dikerjakan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jaminan perlindungan. Diriwayatkan Jundab bin Sufyan, Rasulullah bersabda, barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan coba-coba membuat Allah Subhanahu wa ta'ala membuktikan janjinya. Barang siapa membunuh orang yang menunaikan sholat subuh, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menuntutnya sehingga ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah bersumpah dengan waktu subuh di dalam surat Al-Fajr ayat 1, yang menjadi tanda bahwa waktu fajar itu adalah waktu yang berkah. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Dr. Imad Ali Abdus Sami Husain mengungkapkan, sholat-sholat yang ada secara umum memiliki banyak peran dalam mendatangkan kemenangan atas musuh. Dulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengumandangkan seruan jihad kepada umat Islam setelah dilaksanakannya sholat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hendak menyerbu suatu kaum, beliau menundanya hingga waktu tiba sholat subuh tiba. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
selalu memberangkatkan pasukan perangnya usai sholat subuh, karena yakin waktu itu adalah saat kemungkinan besar doa akan dikabulkan. Ulama besar Pakistan, Syekh Maulana Tariq Jamil, menyampaikan pengalaman dakwahnya di Jordania. Ketika selesai menunaikan sholat subuh di masjid di dekat perbatasan, tiba-tiba seorang tentara Israel dari luar melihat ke arah dalam masjid. Setelah melihat sebentar lalu langsung pergi. Syekh Maulana Tariq Jamil menghampiri tentara Israel itu dan bertanya apa yang dia tadi lakukan. Saya hanya ingin melihat berapa jumlah orang Islam yang hadir sholat subuh di masjid, kata tentara Israel itu. Syekh Maulana Tariq Jamil sambil keheranan bertanya, kenapa? Dia pun menjawab, di dalam kitab kami tertulis, jika di seluruh dunia jumlah orang Islam yang hadir untuk sholat subuh berjamaah di masjid sama banyaknya dengan jumlah jamaah sholat Jumat, maka saat itu Israel akan hancur. Jika Tiongkok memiliki pasukan sebesar 2.350.000 personel, kita memiliki tentara yang setia menjaga NKRI bersama pejuang subuh 229 juta orang. Mereka lebih kuat daripada pasukan Tiongkok itu. Jika Tiongkok memiliki begitu banyak camp militer dengan didukung peralatan tempur yang canggih, kita memiliki 1 juta masjid yang tersebar di seluruh pelosok negeri, masjid yang merupakan pusaran kekuatan yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Jika Tiongkok memiliki anggaran militer yang besar, dengan 2 rakaat sebelum subuh, kita memiliki apa yang ada di dunia dan segala isinya. Tidakkah cukup itu semua membuat kita yakin akan memenangkan pertempuran dengan Tiongkok dan negara manapun? Pak Presiden, mari kita songsong kebangkitan bangsa ini dengan waktu fajar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.